Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Bagaimana kabarmu hari ini? Hari ini cerah, ceria, apa kabar Angel? Sehat ya? Sehat ya, semoga Kamis manis. Banyak informasi-informasi yang juga manis dan informatif untuk pemirsa di rumah mengawali pagi ini. Tentunya bersama kami berdua, saya Angelika Deva Gau. Dan saya Mega Latu, inilah Lintasan News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 7 pelaku judi online ditangkap, berikut barang bukti sejumlah CPU dan buku rekening bank. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat melakukan penggerebekan di sebuah apartemen kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di dalam kamar apartemen, petugas menangkap 7 orang pelaku judi online. Mereka ditangkap tanpa perlawanan. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita barang bukti sejumlah CPU dan buku rekening bank. Dari 7 orang pelaku, kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut berupa CPU, handphone ataupun buku rekening yang ada kita amankan di dalam apartemen tersebut. Hingga kini, petugas masih melakukan pengembangan kasus judi online ini terkait kemungkinan adanya pelaku lain. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. 6 orang tersangka sindikat penipuan jasa pengiriman barang online berhasil ditangkap anggota Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan mobil, faktur penjualan ratusan dus barang bukti hasil penipuan. Aparat Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara meringkus sindikat penipuan jasa pengiriman barang online yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah di 15 wilayah di Jakarta dan Tangerang. 6 pelaku yang tergabung dalam sindikat penipuan jasa pengiriman barang online ditangkap. Dengan modal akun yang dibeli dari media sosial seharga Rp300.000, para pelaku menerima pesanan antar barang dari sejumlah customer. Barang yang seharusnya diantar ke penerima malah dibawa ke gudang mereka untuk dijual. Selain 6 pelaku, polisi menyita barang bukti mobil, data faktur penjualan dan ratusan dus barang senilai ratusan juta rupiah. Setelah barangnya diambil dari korban atau dari yang pemesan jasa pengiriman online, kemudian barang-barang itu tidak diantarkan ke tujuan, melainkan dipindahkan ke gudang penampungan yang ada di Kalideres. Kita temukan gudangnya di situ, terdapat banyak sekali barang-barang hasil penggelapan yang dilakukan di sana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Ajis melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Bekasi, Jawa Barat di depan kantor Wali Kota Bekasi pada Rabu siang berakhir ricuh. Aksi saling dorong dan pukul antara mahasiswa dan aparat kepolisian dan Satpol PP ini tidak terhindarkan. Masa mendesak penjabat Wali Kota Bekasi untuk membenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah yang dinilai bobrok dalam pelayanan kepada masyarakat. Satu komando, tenang sahabat-sahabat. Komando ada di atas sahabat-sahabat. Komando ada di atas. Jangan Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Bekasi berlangsung ricuh di depan kantor Wali Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan para mahasiswa terlibat baku hantam dengan polisi. Mereka tidak terima rekannya diamankan petugas. Para pengunjuk rasa pun memaksa masuk ke dalam gedung Pemkot Bekasi hingga merusak pintu masuk. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar penjabat atau PJ Wali Kota Bekasi untuk membenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang dinilai buruk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan di salah satu SKPD, sejumlah oknum petugas diduga melakukan pungli di jalan kepada sejumlah pengemudi truk yang melintas.
dalam 12 SKPD itu selain dia gagal dalam menjalankan pemerintahannya, sistemnya, kinerjanya, ada beberapa SKPD yang melakukan indikasi kasus korupsi. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mahasiswa meminta PJ Wali Kota Bekasi segera mengundurkan diri dari jabatannya dan mengancam akan turun kembali ke jalan dengan massa yang lebih besar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melalap truk tronton pengangkut ribuan kardus mie kemasan cup di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. Kejadian tersebut diduga akibat korsleting listrik bagian mesin. Satu unit truk tronton ini hangus dilalap si jago merah di jalur Bojonegoro menuju Cepu, Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Diduga truk yang mengangkut kardus mie instan ini mengalami korsleting listrik pada bagian mesin. Insiden berawal saat sang sopir Wahono 66 tahun warga Ngawi, Jawa Timur melaju dari arah Bojonegoro menuju Cepu, kemudian memarkirkan truk untuk membenahi tali. Tiba-tiba sang sopir mendengar bunyi letusan dari dalam mesin disusul kobaran api. Api baru padam setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran beserta belasan personil dikerahkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Awalnya dari mesin ya? Oke, saking putih, saking manyar, Gede ke mau ke Jogja. Tadi itu waktu itu sudah berhenti ya? Ya berhenti. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Bojonegoro ke arah Cepu maupun sebaliknya sempat tersendat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang buruh pabrik tewas dibunuh di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 2 pelakunya langsung diamankan warga sebelum diserahkan ke polisi. Warga menangkap 2 pelaku pembunuhan di Desa Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Sementara jenazah korban atas nama Murdiono masih terkapar bersimbah darah di samping mereka. Korban tewas diduga akibat dianiaya dengan senjata tajam. Sebelumnya warga sempat mendengar cekcok antara korban dengan pelaku. Belum diketahui motif yang melatar belakangi aksi pembunuhan ini. Lukanya ada sayatan sini luka robek di kaki ya kan sebelah kanan. Berarti sempat geger warga situ nggak? Tidak tahu kalau geger. Oh, tahu gitu. Ya tahu-tahunya. Usai diidentifikasi, jenazah Murdiono dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara 2 pelaku dibawa ke Mapolsek untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.